Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat IRNEF di IR Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya, tidak jenuh-jenuhnya satu sama lain saling mendoakan agar kita semua dalam kesehatan jasmani rohani kita, kemudian dalam keadaan ketentraman, dalam keadaan kenyamanan, dalam keadaan bahagia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan bermuara dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita patut dan wajib bersyukur kepadanya. Kembali lagi bersama kami Ismail Wahyani akan membahas seputar pisau sembelih, golok sembelih, kemudian juga bagaimana penyembelihan. Ada pertanyaan yang datang di lewat WA kami. Bagaimana Ustadz kalau misalkan saya tidak berani, tidak tega untuk menyembelih? Nah, ini pertanyaannya ringan tapi sebenarnya itu mendalam. Kenapa demikian? Karena para pakar dan ahli dalam bidangnya, semua bidang ya, bukan hanya sembelih, semua bidang. Sejatinya awalnya itu berproses dari lantai 1 misalkan kalau tingkat itu, naik ke lantai 2, naik ke tingkat yang ketiga sampai menjadi ahlinya. Awalnya mungkin bisa dari latar belakang tidak berani, belum mencoba, akhirnya pada waktunya dia mau belajar, dia mau mencoba dan menjadi pakar di bidang masing-masing. Maka pertama ya, bagaimana supaya kita ingin belajar dulu, mau belajar dulu. Dari mana itu? Banyak sekali video-video tentang penyembelihan, baik jenis unggas, kambing, dan sapi tingkat di atasnya. Itu ghiroh kita, semangat kita belajar dulu. Jangan langsung nyembelih. Nonton di YouTube banyak sekali video-video tentang penyembelihan. Misalkan unggas atau ayam. Oh, begini caranya. Lihat lagi. Oh, naik level yaitu ke kambing. Oh, begini caranya. Naik lagi ke kerbau, sapi dan sejenisnya. Nah, setelah paham pasti akan ada motivasi untuk praktek, ya toh. Seperti halnya cinta. Awalnya dari mata, kemudian turun ke hati katanya. Ya, dari melihat sesuatu kemudian senang, kemudian semangat untuk mempelajarinya. Setelah kita watching video-video, maka kita praktek ya. Praktek ke apa? Ke hewan yang paling kecil dulu, yaitu ayam. Biasanya kan kita kalau mengkonsumsi ayam itu kan sudah mati, sudah dalam keadaan jadi, tinggal diolah kemudian langsung dimasak. Bagi teman-teman yang ingin mencoba praktek menyembelih, maka coba ke ayam dulu, misalkan ke pasar atau ke tempat-tempat pemotongan. Kita beli ayam, kita sendiri yang nyembelih, boleh kok, tidak ada yang larang. Pisau biasanya udah disediakan di tempat penyembelihan ya, tinggal kita praktek bismillah, Allahu akbar. Nah, setelah terus belajar, rasanya ini udah cukup untuk penyembelihan unggas, sehingga naik ke level di atasnya, yaitu penyembelihan kambing. Nah, bagi teman-teman yang punya anak kemudian mengakikahin, maka cobalah untuk menyembelih kambing sendiri. Dan setiap tempat akikah biasanya dipandu kalau mau menyembelih sendiri. Insya Allah dipandu, nggak ditinggalkan, jadi enak. Sudah ada ahlinya, pakarnya, dan kita dibimbing, kemudian kita diarahkan, dan pisaunya pasti menggunakan pisau yang tajam, bukan yang tumpul. Bismillah, Allahu Akbar. Biasanya kalau sudah mencoba sekali, maka dia akan lebih berani daripada sebelumnya belum mencoba. Kemudian mencoba 2 kali, 3 kali, sampai alhamdulillah misalkan sudah tidak rasa-rasa tidak tega, tidak berani itu sudah hilang dari apa? Mental kita. Jadi yang ada itu bismillah, kalau ada panggilan tetangga minta bantuan untuk menyembelih hewan dan lain sebagainya, bismillah, Allahu akbar. Niatnya ta'awun, yaitu saling saling membantu, menolong bagi tetangga yang memang belum bisa menyembelih
di saat ada momen tersebut. Nah, gitu. Setelah berani ke kambing, maka akan menuju ke level berikutnya yaitu sapi, insya Allah. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang mendasar yang menuju proses ke taraf ahlinya itu alhamdulillah insya Allah akan menyampai. Jadi tidak ada lagi nggak tega atau takut setelah kita berproses. Baik, teman-teman sahabat IR Nef yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang yang sekarang sudah berada di puncak kesuksesan. Sebenarnya puncak kesuksesan itu ya selamat dari api neraka ya saat di yaumil qiyamah, di hari kiamat, hari hisab. Ya ini bahasanya sukses dalam artian keberhasilan, kebahagiaan di dunia, capai apa yang diinginkan di dunia. Maka semua itu melalui proses yang tidak mudah. Lika-liku, rintangan, ujian, cobaan. Setelah melewati itu semua, pasti Allah itu tidak tidur. Dan Allah itu maha melihat. Allah akan naikkan derajat menjadi seorang yang sukses dan mampu. Nah, untuk bahagia di dunia dan terlebihnya kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bismillah, kita kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya ada satu buah pisau, teman-teman, berbahan M2 steel, sarungnya kulit, kemudian aksesoris dan handle-nya ebony. Kita lihat penampakan dalamnya. Slaughter. Ya. Ini enak sekali bagi yang suka 30 cm ya. Ini bisa diandalkan di lapangan karena ketajamannya awet dan bandel lah istilahnya. Ya. Ini saya masih balut dengan plastik biar aman dan tahan lama sampai 1 tahun. Di wax ya. Dikasih wax. Baik, itu saja pembahasan pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua dan selalu belajar dan terus belajar dalam bidang apapun dan konsentrasi apapun dan spesialis apapun. Ya, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam kebaikan di dunia dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan dan pahala di sisinya, bukan hanya saja di dunia tapi juga kita pengen mendapatkan kebaikan hitungannya di akhirat dan pahala darinya. Terima kasih banyak sahabat-sahabat, apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak sesuai, tidak sopan, tidak santun, mohon kiranya teman-teman sahabat IRNEF yang dicintai Allah memaafkan, dan apabila ada koreksian masukan silahkan di kolom komentar. Berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.